Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Marjeni. Perkenalkan, Nurlis. nama saya Ibu Nurlis Suprina, guru sejarah SMA 1 Batang Anai. Baik, terima kasih Bu Nurlis dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada kegiatan pra-observasi pada hari ini. Oke, baiklah. Kalau saya boleh tahu nih, apa kabar nih Bu Nurlis siang ini? Alhamdulillah ya? sehat. Mudah-mudahan sehat selalu sehingga kita bisa memaksimalkan hari kita dengan baik. Oke, Masya Allah. Oke, baik Bu Nurlis. Jadi untuk siang ini kita akan coba mendefinisikan dulu ya supaya pembicaraan kita jelas arahnya kemana. Bu Nurlis kan akan mengajar nih. Nanti kelas yang mana yang akan Bu Nurlis pakai? Nanti habis sholat zuhur nanti saya ngajar di kelas 12 F8. Oke. Dengan materinya perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Oke. Sesuai dengan bidang studi Bu Nurlis, sejarah ya. Iya. Nah, yang saya ingin tahu kira-kira apa ya tujuan pembelajaran Bu Nurlis yang akan disampaikan pada peserta didik di siang ini? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik adalah peserta didik dapat menganalisis perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal, kemudian mereka bisa membandingkan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal dengan perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan sekarang. Oh, baiklah, berarti jelas ya Bu Nurlis, tujuannya jelas. Kira-kira bagaimana ya Bu Nurlis mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi? Apa kira-kira kriterianya, ya parameter apa yang dipakai oleh Bu Nurlis untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bu Nurlis sampaikan tadi? Dalam pembelajaran ini saya memakai model pembelajaran discovery learning. Dalam kegiatan saya membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti materi yang saya sampaikan kepada peserta didik adalah membahas tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Di antaranya ada sistem ekonomi Alibaba, ada sistem ekonomi Gerakan Benteng, ada sistem ekonomi Gunting Safrudin, ada sistem ekonomi finalisasi ekonomi dan program rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Nah, materi ini rencana saya bagi kepada peserta didik, kemudian masing-masing kelompok mengerjakannya nanti dengan menggunakan berbagai aplikasi. Boleh menyebutkan aplikasi yang Bu Nurlis mau gunakan nanti? Saya mau menggunakan diantaranya ada aplikasi Canva, ada infografis, ada PPT, dan ada nanti ada alternatif lagi kalau bisa peserta didik saya dia mampu membuat sebuah video. Oke, baik. Jadi berarti ada target produk akhir yang akan dihasilkan oleh peserta didik Bu Nurlis yaitu membuat video berarti ya. Ya. Oke, baiklah. Ini kira-kira karena Bu Nurlis menggunakan aplikasi tadi ya, kira-kira bakalan ada kendala tidak ya dalam melaksanakan pembelajaran ini nanti? Karena mungkin ya karena kita berhubungan dengan teknologi ya, segala sesuatu mungkin bisa terjadi apa ya kira-kira mungkin kendala yang akan terjadi nantinya. Ya, kalau kendala mungkin bagi peserta didik saya mungkin keterbatasan jaringan internet. Nah, jadi untuk mengatasi kendala ini saya mulai merencanakan memberi alternatif lain bagaimana nanti bisa temannya yang banyak paket internetnya dia bisa berbagi dengan temannya, atau mungkin kalau ada misalnya yang tidak memungkinkan saya rencana akan membawanya ke labor komputer di sekolah yang lebih kualitas jaringan internetnya lebih bagus dan bisa dipergunakan untuk semua peserta didik. Oke, baiklah, berarti Ibu sudah memikirkan ya kalau seandainya ini terjadi berarti Bu Nurlis sudah siap dengan plan B begitu ya dengan rencana berikutnya. Oke, luar biasa. Kira-kira kalau saya boleh memberikan skala 1 sampai 10, kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran itu nanti akan berada di skala mana Bu Nurlis dengan persiapan seperti ini? RPP sudah ada, modul ajar sudah, materi lengkap. Nah, kira-kira bagaimana? Saya berharap dalam pembelajaran ini tentu ada titik harapan tertinggi. Nah, saya berharap nanti pencapaian peserta didik saya
80% itu mereka berada di posisi tuntas gitu. Itu harapan saya. Jadi cara pencapaiannya dengan saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya berusaha untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing, sesuai dengan hasil atau produk yang mereka hasilkan nantinya. Oke, baik. Berarti 80% ya. Kalau saya taruh di skala 1 sampai 10 kira-kira berada di angka mana itu, Bu Nulis? Ya, mungkin di antara angka kalau untuk kelas 12 itu tentu kita harus menarget angka dengan peserta didik. Nah, biasanya untuk kriteria ketuntasan di kelas 12 itu di sekolah itu menetapkan angka 85. Berarti kalau rentangannya kita 80% itu peserta didik harus mendapatkan angka di paling bawah itu 85. Nah, berarti 85 berada di antara 8 sampai 9 begitu ya, Iya. Bu Nulisnya. Baiklah. Kira-kira nanti saya yakin tidak akan berhenti sampai di sini. Jadi setelah proses pembelajaran nanti apakah Bu Nulis sudah memikirkan kira-kira kemana area pengembangannya dari proses pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Terima kasih Bu Marjini. Pertanyaannya ini membuat saya ingin mengembangkan pembelajaran saya untuk mencoba berbagi apa yang sudah saya laksanakan di kelas itu. Pertama sekali mungkin saya menyampaikan, atau mungkin kalau seandainya saya diminta nanti dalam praktik baik di Kombel, saya akan membagi praktik baik dengan pembelajaran sesuai dengan RPP berdiferensiasi. Kita mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan produk yang mereka hasilkan. Nah, saya ingin membagi praktik baik hasil peserta didik saya ini nanti akan saya sampaikan di forum komunitas belajar guru sejarah. Nah, kemudian mungkin pembelajaran bermakna dari sebuah pelajaran sejarah itu kita harus terlepas dari pembelajaran konvensional. Artinya apa? Pembelajaran sejarah itu bukan lagi hanya kita memberikan catatan sampai habis kepada anak, tapi kita berusaha untuk meningkatkan cakrawala berpikir peserta didik dengan pembelajaran HOTS, artinya High Order Thinking Skill. Bagaimana nanti dia mampu melalui pembelajaran sejarah, dia mampu membaca peristiwa yang akan datang berpijak dari peristiwa masa lalu. Artinya apa? Ada pembelajaran kontekstual hari ini yang kita harus berpedoman kepada pembelajaran masa lalu. Di sini akan memungkinkan bagi mereka untuk berpikir kritis sehingga mereka bisa hidup di jiwa zamannya. Oke, luar biasa. Ya, berarti tidak berhenti sampai di sini saja ya, Bu Nurlis. Nanti akan ada follow up-nya setelah pembelajaran selesai. Baik, terima kasih Bu Nurlis. Nanti kita akan ketemu di kelas pembelajaran setelah siang nanti ya, pada zuhur. Terima kasih Bu Marjeni. Ya. Terima kasih.